Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali pembelajaran ini, mudah-mudahan kita mendapat ilmu yang barokah. Alangkah baiknya kita membaca doa bersama-sama yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Duduk siap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke. Untuk sebagai rasa cinta kita, untuk mewujudkan rasa cinta kita kepada tanah air, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Mbak Tufa. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ibu absen terlebih dahulu ya. Aini, Andika, Anissa, Hadirah. Azila, Dela, Desi. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya dan nyamannya kalau lingkungan kita itu bersih ya, belajar jadi mengenakan. Oke, silakan tengok kanan kiri, depan belakang. Kalau ada sampah, tolong dibuangnya ke tempat sampah yang sudah disiapkan di depan kelas. Udah? Oke, bersih semua ya.
Tadi pagi ada yang tidak mengerjakan sholat subuh? Sholat semua? Iya, Bu. Alhamdulillah, luar biasa, hebat ya. Kalian anak-anak yang soleh dan soleha, pertahankan ya. Amin. Sebelum Ibu menginjak ke mata pelajaran yang akan diterangkan hari ini, Ibu akan mengulas terlebih dahulu mata pelajaran yang kemarin, materi yang kemarin ya, yaitu tentang bab iman ya. Masih ada yang ingat apa itu iman? Saya, Bu. Ya, Mbak Ica. Iman itu percaya dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diikuti dengan amal perbuatan. Oke, beri tepuk tangan buat Mbak Ica. Oke. Ada berapa rukun iman itu? Saya, Bu. Iya, Mbak Dela. Ada 6. Iya. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat Allah, yang ketiga iman kepada kitab Allah, yang keempat iman kepada Rasul Allah, yang kelima iman kepada hari kiamat, yang keenam iman kepada qada dan qadar. Mantap sekali. Beri tepuk tangan. Hebat. Anak-anak hebat ya. Berarti kalian sudah menguasai materi yang kemarin. Oke. Kita lanjut di materi yang sekarang. Ibu akan menjelaskan yaitu dengan elemen akidah akhlak dengan mata pelajaran cabang iman, di mana di dalam cabang iman itu ada subpokok materi. Yang pertama yaitu memenuhi janji, yang kedua mensyukuri nikmat, yang ketiga menutup aib orang lain, dan yang keempat menjaga lisan. Di sini Ibu akan menerangkan terlebih dahulu yaitu tentang submateri yang pertama apa tadi? Memenuhi janji. Nah, di dalam memenuhi janji ini ada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai ya. Ibu ingin kalian bisa memahami ya, menganalisis apa itu memenuhi janji. Yang kedua, Ibu ingin kalian bisa mempresentasikan tentang memenuhi janji. Dan yang ketiga, Ibu ingin kalian bisa menelaah dalil-dalil yang berhubungan dengan memenuhi janji. Terakhir, yang lebih penting yaitu kita bisa membiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Ya, mari kita mempelajari submateri yang pertama, memenuhi janji. Silakan buka materinya. Yang bawa laptop atau HP, kemarin Ibu sudah share materinya ya. Silakan dibuka laptopnya. Kalau sudah, terlebih dahulu kalian membacakan surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah ini menerangkan tentang memenuhi janji. Silakan akan dipimpin. Di sini ada kori terbaik kita ya, alhamdulillah masuk juara lomba tingkat provinsi. Ya, dipimpin teman-temannya membaca bareng-bareng. Mas Rival, yuk bareng-bareng. Dibaca suratnya. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ghayra muhillis shaidi wa antum hurum. Innallaha yahkumu ma yurid. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti di rumah kalian bisa
untuk mengamalkannya ya, untuk terus-terus membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, silakan lihat gambar yang sudah Ibu share di WA ya, di laptop kalian atau di HP kalian. Kalian bisa melihat gambar apa itu. Silakan perhatikan gambarnya ya. Kira-kira ada yang tahu nggak itu apa gambarnya? Saya Bu. Ya, Mbak Asih. Gambar si Amar yang hendak pergi ke Faiz dan si Amar berjanji untuk segera pulang. Oke, pintar sekali. Beri tepuk tangan Mbak Asih. Apa yang kalian lakukan jika berada di posisi menjadi si Amar? Apa? Oke, Mbak Dinda. Setelah saya menemui Faiz, saya akan menjelaskannya apabila sudah berjanji sama ibu untuk segera pulang. Oke, baik sekali. Nih, kita kan tidak tahu, kita ingin ya memenuhi janji yang sudah diucapkan. Bagaimana jika janji tersebut ada halangan, ya? Dan menyebabkan halangan tersebut kita tidak bisa memenuhinya. Apa yang akan kita lakukan? Oke, Mbak Ria. Saya akan meminta maaf kepada ibu dan mengabari ibu, memberi kabar dan menjelaskan alasan kenapa tidak bisa segera pulang. Oke, baik sekali. Pintar-pintar berarti anak guru ya. Hebat sekali kalian tuh. Oke, memenuhi janji. Silakan buka bukunya sama materinya ya. Memenuhi janji. Berarti kan dari kata dasarnya itu janji. Apa itu janji? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, janji adalah sesuatu yang sudah disepakati. Disepakati baik berupa ucapan atau dalam hati untuk segera dilaksanakan. Ya, kesanggupan kita untuk melakukan sesuatu. Ya. Berarti memenuhi janji itu apa? Melaksanakan yang sudah disepakati. Ya. Melaksanakannya. Tadi contohnya si Amar pergi ke rumah si Pais. Sebelum si Amar pergi ke rumah si Pais kan hendaknya ibunya bertanya, mau kemana Mar? Mau pergi ke rumah Pais. Nah, ibu meminta ya, kalau sudah selesai segera pulang. Nah, si Amar itu menyepakati. Sepakatannya apa tadi ucapannya? Untuk segera pulang, Bu, kalau udah selesai, ya kan? Berarti itu yang diucapkan si Amar berupa janji. Adapun bisa atau enggaknya, misalkan ada halangan, maka sebaiknya seorang yang bertanggung jawab itu sebagai orang muslim yang amanah, maka mengutarakan bila ada halangan. Tadi yang dikatakan Mbak Dinda ya, betul sekali. Meminta maaf bila ada halangan. Maaf Bu, ternyata misalkan di jalan ada motornya kempes, atau motornya mogok, atau apalah halangan tersebut kan kita tidak tahu memprediksinya ya. Maka alangkah baiknya kita menyampaikan halangan tersebut. Nah, janji itu ada 3 macam. Ya, ada 3 macam janji itu. Yang pertama janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Bu, kapan saya mengucapkan janji kepada Allah? Ketika kalian sholat. Ya. Dimana ketika kalian sholat, kalian kan membaca tahiyat. Di dalam tahiyat itu, ya, kalian mengucapkan 2 kalimat syahadat. Gimana bunyinya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya bagaimana? Saya berjanji ya bahwa Allah itu ada satu. Ya, kita kan sudah beri bahwa itu Allah itu satu dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dengan kata-kata tersebut kita harus menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ya, termasuk memenuhi janji. Itu adalah amanah ya. Harus segera dilaksanakan. Yang kedua yaitu janji kepada diri sendiri. Ini biasanya berupa motivasi. Ya. Motivasi itu setelah kita mengevaluasi diri sendiri. Contohnya bagaimana? Kemarin setelah semesteran, ya. Wah, kok rapot saya ternyata jelek sekali.
nanti tahun depan saya akan belajar lebih giat lah, biar nilainya bagus. Itu kan memotivasi diri sendiri. Berarti dengan kata lain kita sudah berjanji kepada diri sendiri untuk belajar lebih giat, ya. Dan yang ketiga yaitu janji kepada orang lain, di mana kita itu makhluk bersosial, ya. Sudah selayaknya kita berhubungan dengan orang lain. Nah, di dalam berhubungan itu maka kita harus menjaga amanah. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham kira-kira? Oke, kalau sudah paham, kalian silakan membentuk kelompok. Oke, kalian coba ya belajar kelompok, berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing ya. Coba kalian cari permasalahan yang berkaitan ya. Permasalahan yang berkaitan dengan memenuhi janji. Baik janji kepada Allah, janji kepada diri sendiri, baik janji kepada orang lain. Angkat masalahnya ya. Apa yang menyebabkan masalah tersebut ya. Baik permasalahan itu dari pengalaman sendiri, pengalaman orang lain, atau cerita orang lain, atau cerita teman, baik dari media sosial ya. Oke, silakan mulai berdiskusi. Terus dikerjakan ya diskusinya, nanti maju. Ada ketemu nggak halamannya? Satu G. Ibu kasih waktu 15 menit ya untuk berdiskusi, silakan kerjakan diskusinya. Ibu kayaknya sudah cukup ya memberikan waktu kepada kalian untuk berdiskusi. Maka silakan perwakilan dari kalian, ada yang mau mempresentasikan hasil diskusinya tentang masalah problem yang ada untuk memenuhi janji. Baik, dari kelompok siapa dulu? Kayaknya Mas Ripal udah siap nih, Mas Ripal. Oke, silakan Mas Ripal. Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 1. Mohon izin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama adalah memenuhi janji. Ternyata masih banyak orang-orang yang menyatakan untuk memenuhi janji. Karena apa? Mereka kurang memahami apa itu makna memenuhi janji. Yang sebenarnya adalah makna memenuhi janji merupakan upaya dalam melakukan sesuatu yang pernah dijanjikan baik kepada Allah, kepada dirinya sendiri maupun kepada orang lain. Dan janji itu seperti hutang, jadi wajib hukumnya untuk dilaksanakan. Oke, tepuk tangan untuk Mas Ripal. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya Bu, saya Pak Mas. Ya, silakan Mbak Ica. Bagaimana perasaanmu setelah melakukan perilaku memenuhi janji? Dan hikmah apa yang kamu dapat setelah melakukan perilaku memenuhi janji? Hikmahnya adalah menjadikan hati kita tenang, nyaman, tentram, tidak ada beban, disayang Allah, lebih berwibawa, dan mendapat kepercayaan dari orang lain, dan dibukakan pintu rezeki. Baik, itulah hasil diskusinya ya. Jadi apa sih hikmah dari memenuhi janji itu? Banyak sekali hikmahnya, diantaranya kita itu dipercaya orang lain. Ya, dengan kita mendapatkan kepercayaan orang lain, otomatis pintu rezeki kita akan terbuka. Ya, setelah itu kita juga akan lebih berwibawa karena tidak ada orang yang mencemooh kita setelah
kita memenuhi janji, ya. Selanjutnya kita juga akan disayang sama Allah karena kita menjadi manusia yang lebih amanah, ya. Dan juga terhapusnya dosa, bebas, tenang dari tuntutan-tuntutan tanggung jawab. Mungkin itu hikmah dari memenuhi janji. Oke, baiklah, materi kali ini Ibu anggap selesai, ya. Setelah itu coba kalian tugasnya ya buatkan peta konsep tentang memenuhi janji, dibuat di PowerPoint, lalu kalian kirim di TikToknya Bu Guru, ya, TikToknya Bu Guru hasilnya. Oke, bisa dimengerti? Bisa. Alhamdulillah. Untuk pembelajaran yang akan datang, kita bersambung dengan submateri selanjutnya, yaitu apa tadi? Mensyukuri nikmat Allah, ya, mensyukuri nikmat. Oke, Ibu akhiri pembelajaran kali ini dengan membaca doa selesai belajar. Yuk baca doa bareng-bareng, dipimpin oleh ketua kelas. Siap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan kita mendapat keberkahan dari Allah. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan, Bu. Wa iyyakum. Amin.